Wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat datang di kelas teknologi basis data. Pada perkuliahan kali ini atau pada video kali ini kita akan membahas mengenai trigger. Jadi bagaimana cara kita mengimplementasikan trigger ini di dalam database MySQL. Nah, sebelum kita masuk ke implementasi trigger, kita harus tahu dulu ini trigger seperti apa gitu ya. Kalau kita mendengar kata-kata trigger, yang terpikir oleh kita pertama sekali adalah itu seperti sebuah pemicu, ya. Jadi memicu, menjadikan pemicu terjadinya sesuatu kegiatan atau sesuatu aksi gitu ya. Misalnya kalau kita lihat di ilustrasi kehidupan sehari-hari, kita melihat seseorang yang lagi happy gitu ya. Dia lagi happy, ketawa-ketawa sendiri, pasti kehappiannya itu pasti ada pemicunya, pasti ada triggernya. Mungkinkah dia habis mendapatkan nilai bagus, atau dia habis dapat kerja yang bagus dan segala macam. Dan juga kalau misalnya orang marah kita suka bertanya-tanya, itu kenapa ya dia marah gitu kan ya. Nggak mungkin orang tanpa sebab, tanpa ada pemicu dia bisa marah. Pasti selalu ada trigger yang bikin dia marah gitu. Misalnya dia kesel karena nilainya nggak memuaskan gitu, padahal dia udah berusaha tapi nilainya nggak memuaskan, dia agak kesel jadi dia marah gitu. Nah, kalau di basis data ini sendiri atau di database ini, trigger itu sama halnya dengan yang ada di kehidupan sehari-hari. Jadi dia berfungsi sebagai sebuah pemicu di ketika kita ingin melakukan suatu kegiatan atau suatu aksi, ya. Jadi kalau kita lihat di sini, definisi trigger itu adalah sekumpulan perintah. Jadi dia merupakan perintah SQL juga, sama halnya dengan function dan prosedur juga view ya. Sebelumnya kita udah belajar yang 3 itu. Nah, dia sama dengan yang 3 tadi, dia merupakan sekumpulan perintah yang akan menjalankan query secara otomatis ketika ada pemicu dan waktu yang telah ditentukan. Nah, kalau kita belajar function sama prosedur itu waktunya tidak kita tentukan. Dan kalau misalnya kita ingin mengeksekusi si prosedur sama function ataupun view, kita harus panggil nih, kita harus panggil functionnya, kita harus call prosedurnya, atau kita harus nge-select view-nya. Nah, baru si view, fungsi sama prosedur itu baru bisa jalan, baru bisa dieksekusi. Nah, bedanya di trigger ini, dia akan jalan secara otomatis gitu. Jadi ketika kita udah bikin sebuah trigger, misalnya kita ketika kita ingin menginsert data, ya, kita pengen bikin login gitu ya. Jadi kita pengen tahu waktu lognya siapa aja sih yang login gitu, dan kapan dia login dan kapan dia log out. Terus admin mana yang sedang login di sini, atau enggak admin mana yang sedang melakukan perubahan terhadap data-data yang ada di website ini gitu kah. Kan kita harus tahu ya, agar ketika terjadi suatu masalah atau suatu salah inputan, kita tahu yang melakukan kesalahan inputan ini siapa. Jadi kita tahu dicatat gitu, ada historinya gitu. Nah, itu kan secara otomatis ketika seseorang login ke dalam website kita, secara otomatis dia bakalan insert juga ke tabel log history-nya gitu, log history login atau log history penginputan data gitu. Nah, fungsi tersebut kita butuh trigger, yang namanya trigger gitu ya. Jadi ketika kita bikin trigger, kita kasih perintah, kita berikan perintah ke dalam MySQL kita, saya tolong gitu ya, tolong lakukan insert data ke dalam log history ketika setiap orang melakukan perubahan terhadap data barang, misalnya data barang yang ada di tabel barang gitu. Atau enggak, tolong setiap ada yang login di admin, setiap ada admin yang login, tolong catat history loginnya, baik itu dia login jam berapa, dia logout jam berapa, dan dia
dia ngelakuin apa aja aksinya gitu. Nah, jadi itu bisa direkap semua. Itu salah satu contoh pemanfaatan trigger ya. Jadi ketika dia udah insert nih, dilakukan login, secara otomatis nanti akan masuk juga ke log story. Jadi tidak perlu ada fungsi untuk pemanggilannya. Jadi tidak perlu kita ada call trigger atau select trigger dan yang lain-lainnya ya, select trigger bla gitu seperti function dan prosedur. Jadi kita tidak membutuhkan pemanggilan tersebut karena dia akan jalan secara otomatis ketika dia ketemu dengan pemicunya dan waktu yang telah ditentukannya itu ada gitu. Nah, tadi kita berbicara tentang pemicu dan juga waktu. Jadi di sini dibagi dua ya. Teman-teman bisa lihat di sini ada pemicu. Kalau dilihat sini keywordnya adalah kalau trigger itu pasti ada pemicu, waktu, dan dia otomatis gitu. Nah, kita bagi pemicu di trigger itu dibagi atas 3. Jadi itu ada aksinya. Pemicunya adalah yang pertama ketika melakukan update. Ya, ketika melakukan update ke suatu tabel, apa yang harus dilakukan gitu. Atau enggak, yang kedua, ketika kita insert ke dalam suatu tabel, aksi apa yang harus dilakukan? Aksi apa yang akan dilakukan gitu. Atau enggak, yang terakhir adalah ketika kita pengen ngedelete suatu tabel, aksi apa yang akan dilakukan gitu. Nah, selain pemicu itu ada waktu ya. Jadi ini di waktu eksekusinya di mana? Kapan gitu. Ini dibagi before sama after. Nah, before ini pastinya teman-teman tahu kalau ini sebelum dan after sesudah. Sebelum dan sesudah apa sih? Gitu kan ya. Sebelum dan sesudah apa? Nah, sebelum dan sesudah itu bakalan kita gabung dengan si pemicu gitu. Misalnya before update, berarti artinya sebelum kita melakukan update ke dalam tabel barang, tolong insert dulu dia ke dalam log barang gitu ya. Atau enggak after update gitu. Atau after update, setelah dia melakukan update, tolong catat historinya, apa yang dilakukan update-nya, berapa data yang lama dan berapa data yang baru gitu. Nah, begitu juga dengan yang insert. Jadi digabungin before insert, after insert, juga before delete, dan juga after delete. Gitu. Oke, untuk definisinya kayaknya teman-teman udah paham ya. Jadi intinya trigger itu hanya ada 3. Kata kuncinya dia akan otomatis, terus juga ada pemicu, dan yang terakhir adalah pasti ada waktu eksekusinya. Nah, seperti biasa, bagaimana cara membuat trigger? Ini nggak terlalu banyak bedanya dengan kita bikin function dan prosedur. Tadi yang pertama kita lakukan, tetap kita membuat delimiternya. Jadi, bagi yang lupa, delimiter itu untuk ngubah ya. Delimiter itu untuk akhirannya. Yang menandakan, yang memberikan perintah kepada si MySQL untuk kalau dia bertemu dengan tanda slash itu artinya adalah perintah itu berakhir gitu. Kalau secara default kan dia titik koma ya. Jadi kalau misalnya teman-teman nggak pakai delimiter, nggak masalah, berarti akhirannya adalah titik koma gitu. Nah, selanjutnya dilanjutkan untuk create trigger. Untuk create trigger dan nama triggernya gitu ya. Terus selanjutnya ada after atau before. Ya, ini pilihan. Ini merupakan waktu eksekusi trigger. Tadi yang kita bilang tadi di awal ada waktu, ada juga pemicu. Nah, ini waktunya. Jadi habis nama dilanjutkan oleh waktu. Nah, selanjutnya dilanjutkan oleh event pemicu trigger. Jadi ini apa sih eventnya, pemicu triggernya? Jadi misalnya kayak tadi, kalau misalnya kita pilih after, ini atau ya, ini insert atau update atau delete. Misalnya kalau kita melakukan after insert, nah bisa before insert atau enggak after update, before update, nah gitu. Nah, selanjutnya ada on ya, ada on. On ini berfungsi untuk menunjuk tabel mana sih yang bakalan ditunjuk gitu ya. Jadi tabel mana sih yang ketika kita pengen melakukan aksi ke dalam satu tabel gitu ya, melakukan aksi ke dalam satu tabel, dan apa sih efeknya gitu. Nah, sekarang tabel mana yang bakalan kita kasih trigger gitu, yang akan jadi pemicunya. Tabel mana yang akan jadi pemicunya gitu.
Nah, selanjutnya itu ada for each ya. For each ini bedanya di function. Jadi kalau di sini ada for each, kalau di function kan ada return. Nah, kalau di trigger ini ada for each row. Terus di sini lanjut ke begin dan end. Nah, itu sama aja. Itu menandakan memulai perintah SQL-nya, dan ini akhiri. Dari antara begin dan end ini ada perintah SQL. Perintah SQL ya. Perintah SQL ini merupakan body dari triggernya. Jadi ini aksi apa? Jadi ini kan kita udah punya pemicunya. Ini tabelnya kita udah tahu pemicunya apa. Jadi ketika pemicunya ini jalan, apa perintah yang akan dieksekusi? Dan terakhir akan di end, ya. Oke, nanti bakalan kita cobain latihannya, tapi kita lihat dulu teorinya. Nah, tadi kita bicara event. Nah, karena event ini dan time ini sangat penting, jadi kita harus tahu dulu. Jadi event dan time di trigger ini ada 6 macam ya. Jadi before insert itu artinya adalah trigger akan dijalankan sebelum perintah memasukkan record pada tabel. Kalau before update, trigger akan dijalankan sebelum perintah merubah record pada tabel. Kalau before delete, trigger akan dijalankan sebelum perintah hapus record pada tabel. After insert, trigger ini akan dijalankan sesuai perintah memasukkan record pada tabel. Dan yang selanjutnya ada after update, trigger akan dijalankan sesudah perintah merubah record pada tabel. Dan yang terakhir adalah after delete, di mana trigger akan dijalankan sesudah perintah hapus record pada sebuah tabel. Nah, ketika kita pengen mengeksekusi atau di bagian sini, di bagian perintah SQL ini, nanti kita akan bermain dengan yang namanya referensi gitu ya. Jadi di perintah SQL ini nanti akan ada sebuah referensi, yaitu yang digunakan untuk mengakses record tabel sebelumnya atau sesudah proses. Nah, referensi ini dibagi lagi menjadi dua, ada new sama old. Nah, new ini digunakan untuk mengambil record yang ada di proses. Nah, ini biasanya digunakan ketika kita melakukan aksi insert sama aksi update. Ya, jadi kalau aksi delete karena nggak ada data yang baru, tidak ada data yang baru, jadi nggak ada delete di sini. Nah, ya, untuk penulisannya itu kita awali dengan new ya, new dulu. Terus titik, jangan lupa ini ada titik di sini dan dilanjutkan oleh nama filenya. Gitu. Misalnya, kalau kita pengen update stok barang, berarti ada stok baru kan ya? Dari stok baru berarti new.stock gitu ya. New.stock, nama filenya misalnya stock. Berarti stok itu sama dengan new.stock gitu. Jadi artinya adalah si stok ini isinya nanti bakal diisi oleh stok yang baru gitu. Nah, terus yang kedua itu ada old. Jadi old ini digunakan untuk mengakses record yang sudah diproses. Kalau misalnya old itu berarti kan udah lama ya, berarti data yang udah ada. Jadi data yang udah ada sebelumnya. Sebelum kita melakukan proses ini pasti ada data yang udah lama. Nah, itu yang bakalan kita gunakan gitu. Nah, biasanya ini bisa dieksekusi ketika kita melakukan update dan juga delete. Kenapa nggak ada di insert? Ya, kalau insert pasti semua datanya itu pasti baru. Tidak ada data yang lama. Jadi tidak bisa kita gunakan referensi old. Nah, untuk penulisannya sama dengan yang new, bedanya hanya kata-kata old-nya gitu ya. Jadi kalau tadi ada new, kalau yang old ada old-nya. Oke, untuk menampilkan list trigger, jadi ini menampilkan list trigger ini maksudnya adalah kita menampilkan semua trigger yang pernah kita buat di MySQL kita atau di database kita itu, gitu. Misalnya kita udah bikin 10 trigger, nanti kalau misalnya kita lupa trigger apa sih yang udah saya buat, nah kita bisa lihat dia di show triggers ya. Jadi jangan lupa, ini sering banget lupa pakai S ya. Ini artinya dia meminta semua trigger. Jadi kalau misalnya nggak pakai S kan artinya tunggal ya. Kalau pakai S kan kayaknya berjemur, jadi banyak. Nanti kita cobain juga perintah ini. Dan sekarang kita lanjut dulu menghapus trigger. Nah, kalau menghapus trigger, seperti biasa kita gunakan perintah drop. Ya. Drop apa? Drop trigger. Trigger yang mana yang bakalan dihapus? Kasih tahu namanya apa. Gitu.
Ya, kalau ini kayaknya teman-teman udah di luar kepala ya untuk drop ini. Jadi kalau drop function, nama functionnya, drop prosedur, nama prosedurnya, drop view, nama viewnya, drop table, nama tablenya. Itu jadi itu kan tetap cuman ganti-ganti perintahnya apa, tapi tetap pakai drop. Baik, biar nggak terlalu banyak teori, kita langsung aja ke praktek. Tapi saya harap sebelum memulai praktek, teman-teman mengerti dulu bagaimana sebenarnya penggunaan trigger ini gitu ya. Bagaimana si trigger ini berjalan biar ketika kita membuat perintahnya di SQL, kita nggak bingung lagi ini fungsinya buat apa gitu. Saya lagi ngerjain apa gitu ya. Kalau misalnya masih ragu atau masih belum paham dengan penjelasan yang tadi, silahkan diulang lagi videonya dari teori yang tadi sebelum masuk ke implementasi gitu ya. Tapi kalau misalnya udah sedikit paham nih, tapi merasa akan lebih paham kalau langsung diimplementasikan di SQL. Oke, langsung aja kita implementasikan ya dengan latihan ini. Kita akan mencoba mengerjakan latihan yang pertama, yaitu buatlah trigger untuk melakukan update stok barang ketika terjadi transaksi penjualan. Oke, berarti di sini kita harus punya tabel barang dan juga tabel penjualan. Jadi kalau biasanya kalau tabel barang itu ketika kita melakukan penjualan artinya kan barang kita sudah dijual. Harusnya kan stok kita itu harus berkurang ya, nggak boleh misalnya stok awalnya 10. Tapi ketika kita udah melakukan penjualan harusnya berkurang sesuai dengan yang dibeli orang ya. Kalau misalnya nggak berkurang nanti namanya nggak kejual, nanti nggak akan bisa membuat laporannya, jadi rancu nantinya. Padahal ada barang yang keluar tapi stoknya masih sama, nanti bakalan terjadi ambigu gitu ya. Oke, langsung aja kita eksekusi triggernya. Jadi teman-teman siapkan, nyalain SMPP-nya, buka CMD-nya. Jadi kita masih menggunakan CMD di sini. Nah, dan jangan lupa masuk ke MySQL-nya. Jadi kalau ini udah harus hafal ya. MySQL min u root min p. Oke, passwordnya kosong. Langsung aja. Saya kalau di sini saya udah bikin database-nya, saya juga udah bikin tabelnya. Jadi saya punya tabel barang dan saya juga punya tabel penjualan. Kalau teman-teman yang belum buat, silahkan dibuat dulu tabelnya atau gunakan tabel yang udah ada juga, nggak masalah, asalkan dia sama ya, dia field-fieldnya sama atau kegunaannya sama. Nah, kita lihat dulu. Nah, di sini sudah ada 3 barang untuk penjualannya. Nah, penjualannya masih kosong. Tadi kita diminta untuk ketika kita insert ke tabel penjualan, maka akan melakukan update stok di barangnya. Ya, oke. Berarti kita bikin triggernya. Yang pertama jangan lupa ganti dulu biar nggak rancu antara nanti beda di setelah query dengan delimiter yang default ya. Berarti delimiter, ini saya udah berhasil merubah. Terus tadi bilangnya create trigger, nama triggernya update aja, update stock. Update stock kalau untuk penggunaan huruf besar huruf kecilnya itu bebas ya, nggak harus ada ketentuannya harus huruf besar ataupun harus kecil. Terus nanti pemicunya, waktunya kapan? Biasanya kan kalau kita lakukan penjualan, setelah itu baru dia update gitu kan ya, bukan sebelum melakukan penjualan update dulu, nggak mungkin kan. Jadi yang cocoknya adalah waktunya setelah kita insert gitu ya. Nanti kita gunain after insert. After insert kemana? Berarti on. Nama tabelnya apa? Nama tabelnya tadi penjualan. Oke. Nah, terus jangan lupa for each
saya pakai huruf gede aja biar kelihatan yang mana yang defaultnya, yang mana yang emang bisa diubah. Scroll, terus begin. Nah, ini aksinya apa? Jadi setelah kita melakukan insert ke tabel penjualan, apa sih yang harus kita lakukan? Tadi diminta kita untuk update stok. Oke, berarti kita langsung aja update. Kita update-nya di tabel barang. Ya. Terus set. Kita setnya adalah stok. Stoknya namanya di sini apa? Stok, tetap stok. Stoknya sama dengan, nah, berarti misalnya kita punya stok bawang merah ini ada 100 ya. Tapi yang dibeli di satu transaksi ini, yang belinya dia hanya membeli 30 karung gitu ya. Berarti harusnya logikanya adalah pengurangannya selisihnya. Berarti stok yang lama itu kita kurangi dengan penjualan gitu ya. Yang berapa yang terjual gitu. Berarti ada perhitungan selisih. Untuk itu kita panggil dulu stok yang lama. Jadi stok ini isinya stok yang lama ya, yang angka 100 tadi. Dikurang dengan new karena ini datanya baru ya. New-nya apa? Ini nama stok di sini apa? Karena namanya bukan stok, namanya adalah jumlah. Ya, jadi di sini di tabel penjualan nama field-nya adalah jumlah, berarti new jumlah. Jadi si stok itu bakalan dikurang dengan si jumlah gitu. Dapatlah hasilnya stok. Nah, where apa? Where kode barang ya. Kode barang sama dengan kita mengubah yang tadi yang bawang merah, berarti sama dengan mungkin kita bisa langsung BW01, tapi biar dia dinamis kita ambil dia dari tabel penjualan yang kita insert tadi. Kalau kita ambil dari tabel penjualan ini kan ada kode barang di sini, pasti nanti ada data baru, jadi biar dia dinamis gitu ya, nggak kita default. Kalau kita langsung bikin dia jadi BW001, nanti ketika kita melakukan perubahan di sini bakalan nggak masuk, dia triggernya hanya untuk yang ini gitu. Oleh sebab itu kita harus ngambil datanya dinamis dari inputan baru yang kode barang. Berarti hasilnya new kode barang. Oke, titik 2 penutupnya menandakan yang berakhir. Ini terakhir adalah end. Nah, query oke. Berarti ini kita udah berhasil bikin triggernya, tapi nanti kita tes dulu apakah triggernya jalan atau enggak, gitu ya. Kita ganti lagi di limiter kita, biar nanti, karena kita udah terbiasa dengan titik koma, takutnya nanti jadi bingung. Oke, sekarang kita coba lihat dulu ya, nih teman-teman, coba perhatikan di sini. Nanti saya akan coba insertnya, jadi saya akan melakukan pembelian di bawang gitu ya, di bawang merah. Nah, sekarang teman-teman lihat dulu kalau stoknya adalah 100. Oke, sekarang kita lakukan pencarian. Pencariannya adalah, berarti kita insert ya. Insert ke tabel penjualan, into penjualan. ID penjualannya adalah auto increment, berarti kita harus bikin dulu. Kita masih kode barang. Terus jumlahnya berapa, tanggalnya, tanggal penjualan, dan total. Biar nggak terlalu panjang. Value-nya untuk kode barangnya kita mau ganti yang beli yang BW 01. Nah, terus jumlahnya kita mau beli 50, misalnya 50 karung. Oke, nanti harusnya kan si stok ini nanti berkurang ya, 100 kurang 50 berarti 50. Terus untuk tanggalnya di sini kita tanggal sekarang aja, 2021 26 di bulan dulu, 03/26. Nah, terus yang terakhir adalah
Totalnya adalah berarti 50, kita hitung manual aja ya, 50 kali. Kita coba hitung manual dulu. 50 kali 35. Oke, berarti totalnya sekitar 1.750.000. Oke. Sip. Ini udah berhasil ya, udah berhasil masuk. Kita select dulu bintang from penjualan. Nah, udah masuk datanya, udah ada 50. Berarti harusnya ini berkurang jadi 50. Jadi kita select bintang from barang. Nah, ini berkurang ya, berarti triggernya udah jalan gitu. Biarpun kita ganti, mau insert yang baru, kita mau insertnya yang kode barangnya yang jahe ya, jahe JH. Kita mau beli dia sebanyak 10 aja, 10 di tanggal yang sama. Totalnya berarti 160.000 ya, 165.000. Oke. Nah, harusnya nanti si jahenya akan berkurang jadi 60. Nah, ini dia secara otomatis triggernya udah langsung kepanggil. Oke, silahkan teman-teman cobain latihannya untuk buat log history dan juga buat trigger untuk melakukan insert data atau update data ketika ada barang baru gitu ya. Jadi kalau misalnya ada barang baru, di barang ini bertambah stoknya. Itu kalau tadi kan berkurang. Kalau sekarang ada barang baru bertambah stoknya. Kalau misalnya belum terdaftar nih, misalnya dimasukin barang baru Kapulaga misalnya. Dia cek Kapulaga udah ada belum di dalam tabel barang. Kalau belum, dia tambahin. Kalau udah, dilakukan update stok aja atau update harga gitu ya. Oke, silahkan diimplementasikan. Semoga video kali ini teman-teman bisa dipahami dengan mudah dan semoga dapat implementasikan juga ke dalam proyek-proyeknya atau ke dalam studi kasus yang lain gitu ya, yang diterapkan studi kasus yang lain. Oke, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.